Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, pada video kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran PAI jarak jauh. Jadi, harap anak-anak sekalian untuk menyimak dengan baik-baik ya. Anak-anak sekalian, sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak untuk absen terlebih dahulu dengan cara menuliskan nama lengkap dan nomor absen masing-masing ya, dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Kembali lagi dengan Bu Anissa dalam pembelajaran PAI kelas 2. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kedua tentang senang bisa membaca Al-Quran. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Anissa akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, melafalkan Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Yang kedua, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Yang ketiga, memiliki perilaku disiplin sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Asr. Yang keempat, memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Asr. Yang kelima, mengenal kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Dan yang keenam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang membaca Quran Surat Al-Asr, memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Asr, dan memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Tahukah anak-anak sekalian, salah satu surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai pentingnya menjaga waktu? Ada yang tahu? Nah, yaitu Quran Surat Al-Asr. Nah, selanjutnya mari kita belajar terlebih dahulu membaca Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Setelah anak-anak tadi belajar membaca Quran Surat Al-Asr, selanjutnya kita akan belajar memahami Quran Surat Al-Asr. Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Masa adalah waktu. Quran Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu disebut dengan Surat Makkiyah. Quran Surat Al-Asr ini berada pada urutan ke-103 di dalam Al-Quran, diturunkan setelah Quran Surat Al-Insyirah. Oke anak-anak sekalian,
kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr. Dalam surat ini, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Nah, sebelumnya Bu Anissa mau bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa di sini yang bisa memberikan contoh cara memanfaatkan waktu? Nah, yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai anak-anak sekalian sibuk bermain sampai lupa waktu sholat. Jika anak-anak sudah mendengar azan, maka harus segera mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah secara tepat waktu dan tidak boleh menunda-nunda. Pesan selanjutnya yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Contohnya yang pertama, ketika di sekolah, anak-anak melihat temannya yang sedang mencontek ketika ulangan. Nah, maka segera kita harus menasihatinya untuk tidak boleh mencontek. Yang kedua, contohnya, ketika anak-anak sekalian di sekolah melihat temannya yang sedang makan sambil berdiri, makan sambil berlari, maka harus segera kita nasihati untuk makan sambil duduk. Yang ketiga, kepada sesama teman harus hidup saling rukun, saling menyayangi, dan juga kepada Bapak Ibu guru harus saling menghormati. Dalam Quran surat Al-Asr, Allah menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa golongan orang yang tidak akan merugi. Apa saja? Ada yang tahu anak-anak sekalian? Mari bantu Bu Guru untuk menyebutkan. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh atau kebaikan. Yang ketiga, orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang senantiasa menetapi kesabaran. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan anak dari Haran bin Toreh yang merupakan saudara dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan paman dari Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di kaum Sodom. Sodom merupakan nama desa di daerah Yordania. Masyarakat kaum Sodom gemar berbuat maksiat. Mereka tidak memiliki agama dan sikap yang baik. Masyarakat laki-lakinya menyukai sesama jenisnya, begitu juga dengan yang perempuan. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan mencuri dan merampas harta milik orang lain. Di pembahasan sebelumnya, Bu Guru telah menjelaskan bahwasanya kaum Sodom memiliki kebiasaan berbuat maksiat. Nah, sebenarnya anak-anak sudah paham belum apa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat? Nah, perbuatan maksiat disebut juga dengan perbuatan buruk atau perbuatan tercela. Untuk contohnya sangat banyak sekali. Seperti yang pertama, mencuri. Yang kedua, berkata kasar. Yang ketiga, merampas harta orang lain, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, tentunya Allah itu sangat membenci kepada orang-orang yang senang berbuat maksiat. Anak-anak sekalian kira-kira mau tidak dibenci oleh Allah? Tentunya tidak. Oleh karena itu, anak-anak sekalian harus menjauhi perbuatan maksiat dan senantiasa melakukan kebaikan. Kita lanjutkan lagi ya ke pembahasan keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diperintahkan Allah untuk berdakwah di kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk senantiasa menyembah Allah dan senantiasa berbuat kebaikan. Nabi Lut berdakwah dengan penuh kelembutan dan juga penuh kasih sayang. Bertahun-tahun Nabi Lut berdakwah, tidak ada seorang pun yang mau mengikutinya. Begitu juga keluarganya, hanya beberapa saja. Bahkan
Istri Nabi Lot sendiri pun tidak mau mengikutinya. Nabi Lot mengalami penderitaan, tetapi beliau tetap sabar dan tabah dalam menghadapinya. Hingga akhirnya Allah pun menurunkan azab kepada kaum Sodom. Allah menurunkan gempa yang sangat dahsyat, angin yang sangat dahsyat, dan juga hujan batu yang sangat banyak. Hingga akhirnya rumah dan desa tersebut masuk ke dalam bumi karena saking dahsyatnya gempa tersebut. Oke anak-anak sekalian, pembelajaran PAI pada kali ini cukup sekian ya. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil belajar kita. Yang pertama, Quran Surat Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah, disebut dengan Surat Makkiyah, berada pada urutan surat ke-103 di dalam Al-Quran. Yang kedua, Quran Surat Al-Asr memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan juga menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Dan yang ketiga, Nabi Lot merupakan Rasul utusan Allah. Beliau adalah anak dari Harun bin Toreh. Nabi Lot diperintahkan Allah untuk berdakwah di kaum Sodom. Kaum Sodom yaitu masyarakat yang memiliki kebiasaan berbuat maksiat. Kaum Sodom tidak mau mengikuti dakwah Nabi Lot. Hingga akhirnya Allah pun menurunkan azab kepada kaum Sodom berupa hujan batu yang sangat banyak, angin yang sangat kencang, dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Sekian pembelajaran kita kali ini ya. Pesan Bu Guru kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, anak-anak harus senantiasa rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, harus senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, harus gemar berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan tercela. Marilah kita tutup pembelajaran PAI kita kali ini dengan membaca doa setelah belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Guru ya. Anak-anak tetap harus jaga semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.